Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu dan pandemi cepat berlalu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Untuk absensi, Bapak sudah sediakan di link deskripsi di bawah. Silakan kalian bisa akses kemudian absen. Jika kalian tidak absen, otomatis akan alfa. Ya, kita masuk ke materi garis dan sudut. Yang pertama, pengertian titik dan garis dan sudut. Sebelum kita mempelajari mengenai garis dan sudut, kita wajib mengenal dulu apa itu titik. Nah, sebuah titik adalah di mana dua garis bertemu. Titik B disebut titik persilangan. Kita dapat contohkan, misal nih, kalian dari Panjang dan teman kalian dari Bojong. Nah, kemudian kalian ingin bertemu atau janjian di Mataram misal. Nah, Mataram. Tempat janjian kalian ini dapat dikatakan sebagai titik. Nah, dua garis bertemu ini. Nah, ini kalian dan ini teman kalian. Kemudian selanjutnya yaitu garis. Nah, sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua titik garis AB menghubungkan poin A dan B. Kita dapat contohkan, misal nih, kalian LDRan. A itu rumah kalian. Nah, dan B adalah rumah teman kalian atau rumah pacar kalian. Kemudian garis di tengah ini adalah jarak. Atau dengan kata lain, garis ini adalah jalan pembatas atau jalan penghubung antara rumah kalian dan pacar kalian atau teman kalian. Sama kan, sebuah garis adalah jarak terdekat antara dua titik garis AB menghubungkan poin A dan B. Jadi ini titik A, nah ada titik di sini, dan ini titik B. Kemudian ditarik ini, tarik, nah bertemu seperti itu. Kemudian sudut. Nah, sebuah sudut terbentuk ketika dua buah garis bertemu dalam satu titik. Titik pertemuannya disebut puncak dari sudut dan garisnya. Nah, ini titiknya ini. Nah, ini titiknya. Pertemuan dua garis. Nah, garis pertama dan garis kedua kemudian bertemu. Pertanyaannya, jika garis satu dan garis dua tidak bertemu, misal seperti ini. Nah, apakah dapat dikatakan sebagai sudut? Jawabannya tidak. Karena kita lihat di sini, sebuah sudut terbentuk ketika dua buah garis bertemu. Otomatis jika tidak bertemu, bukan sudut. Oke, kita lanjutkan. Menamai dan mengukur sudut. Nah, sudut pada gambar di atas nih dapat dinamai sudut B, atau ini sebenarnya seperti ini, sudut B. Nah, kemudian dinamai sudut X, atau sudut ABC, atau sudut CBA. Titik sudut selalu merupakan huruf tengah. Huruf tengah di sini ada ABC, berarti huruf tengahnya adalah B.
Kemudian jika CBA, huruf tengahnya tetap B. Seperti itu. Tidak mungkin titik sudut misal C atau A, karena akan menyalahi ini, pengertian ini. Titik sudut selalu merupakan huruf tengah. Jadi tidak mungkin di sini tidak mungkin A sebagai titik sudut seperti itu. Kecuali jika di sini ada garis lagi, misal. Nah, misal sini D. Nah, D A B. Nah, titik A bisa sebagai sudut DAB, seperti itu. Kemudian jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Nah, ini kurang dari 90 derajat. Misal sini 90. Kita anggap ini siku-siku. Nah, kurang dari 90 derajat. Berarti jika hasilnya 90 derajat ke atas, otomatis bukan sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat dan tegak lurus dan dapat dikatakan sebagai tegak lurus. Nah, AB tegak lurus dengan CD. Pertanyaannya, jika misal ini 91 derajat, otomatis bukan sudut siku-siku. Atau misal kurang dari 90 derajat, misal 89,9, juga tidak bisa dikatakan sebagai sudut siku-siku. Sudut siku-siku pasti nilainya 90 derajat. Pasti itu, pasti. Nah, kemudian sudut tumpul. Sudut tumpul adalah lebih besar dari 90 derajat, tapi lebih kecil dari 180 derajat. Berarti jika 90 derajat otomatis bukan sudut tumpul. Nah, 90 derajat adalah sudut siku-siku. Dan misal 181 juga bukan merupakan sudut tumpul karena melebihi 180 derajat. Jadi dapat dicontohkan, misal sudut tumpul 91 derajat juga dapat dikatakan sebagai sudut tumpul, seperti itu. Kemudian sudut lurus. Nah, sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Berarti jika tidak sama dengan 180 derajat, otomatis bukan sudut lurus. Harus berarti ini harus 180 derajat. Sudut refleks. Nah, sudut refleks adalah sudut yang lebih besar dari 180 derajat, tetapi harus lebih kecil dari 360 derajat. Oke. Atau sudut refleks ini lawannya dari sudut tumpul. Nah, ini kan sudut tumpul. Misal ini 120 misal. Otomatis sisanya di sini adalah sudut refleks, seperti itu. 360 dikurangi 120 berarti sudut refleksnya 240. Ini 240. Nah, ini. Kemudian sudut putar. Sudut yang mengelilingi sebuah titik selalu berjumlah 360. Disebut sudut putar penuh. Dengan kata lain, sudut putar ini 4 kali dari sudut siku-siku. 90 kali 4 adalah 360. Atau 2 kali dari sudut lurus. Sudut lurus 1 180 derajat, kemudian kedua 180 derajat. 180 kali 2 360. Oke. Ya,
kita akan mencoba latihan. Gunakan 3 cara yang berbeda dalam menamai sudut. Catat mana dari gambar-gambar di bawah ini yang merupakan sudut lancip, sudut tumpul, sudut tepat, dan sudut refleksi. Bapak akan mencontohkannya satu saja. Oke, kita ke poin A dulu. Ada segitiga ABC, kemudian di titik P. Nah, P. Titik P ini termasuk sudut apa? Kita misal tarik di sini lurus. Nah, anggap saja lurus. Ini ada siku-siku. Oh, sudut P ternyata kurang dari sudut siku-siku atau kurang dari 90 derajat. Berarti dapat dikatakan sudut P ini adalah sudut lancip. Kemudian sudut R. Nah, sudut R juga ternyata kurang dari 90 derajat. Berarti dapat dikatakan sudut R adalah sudut lancip. Kemudian sudut Q. Nah, sudut Q ternyata nilainya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180. Berarti sudut Q dapat kita katakan sebagai sudut tumpul. Jika kita tambahkan antara P, Q, dan R, sudutnya pasti nilainya akan 180 derajat. Karena apa? Semua segitiga pasti jumlah total sudutnya adalah 180 derajat. Untuk poin B dan poin C bisa kalian kerjakan sendiri. Oke, kita lanjut. Hubungan dua sudut. Sudut komplement adalah sudut yang saling melengkapi berjumlah 90 derajat. Kamu dapat membuat sudut yang saling melengkapi dengan cara memotong sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku kemudian dipotong garis merah dengan kita tandai sebagai D. Nah, ini berarti dapat dikatakan sebagai sudut komplement. Ini ABD dan DBC totalnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut suplemen, bukan Superman, suplemen. Nah, sudut pelurus berjumlah 180 derajat. Kamu dapat membentuk dengan cara memotong garis lurus. Kemudian ini nilainya sudut ABD dan sudut CDBC totalnya adalah 180 derajat. Nah, sudut komplement jumlah totalnya 190 derajat. Kemudian sudut suplemen berjumlah 180 derajat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita contoh pada sebuah titik pada sketsa di samping 4 sudut bersama-sama membentuk satu bulatan penuh, maka harus berjumlah 360, yaitu X, ini X, ini pasti siku-siku. Berarti siku-siku adalah 90 derajat, kemudian 110 dan 115. Karena membentuk bulatan, ini bulat, saya gambarkan. Nah, anggap saja ini bulat, pasti akan totalnya 360. Kita jumlahkan 90 ditambah 110 ditambah 115 derajat, hasilnya 315. Kemudian X, nah sudut ini yang ditanyakan. Nah, kita beri tanda tanya. Nah, jadi X adalah 45 derajat. Contoh yang kedua. Sudut pada sebuah garis lurus pada sketsa di samping, 3 buah sudut membentuk sebuah garis lurus. Jadi mereka harus berjumlah 180, yaitu, nah ini yang ditanyakan ini. Nah, tadi kan sudut lurus, berarti pasti membentuk 180 derajat. Nah, ini sudutnya.
Berarti 23 ditambah X ditambah 48 sama dengan 180 derajat. X plus 71 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi X nilainya ini 109 derajat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.